eksperimental, hasil pengujian secara individu membuat bentuknya kesimpulan atau konklusi. Ini yang selama ini kita kenal dari SD, scientific method, metode ilmiah. Peristiwa alam, hukum alam diamati, muncul data, kembangkan hipotesa, kemudian lakukan eksperimentasi, maka ilmu Allah yang ditebar di alam oleh si manusia ini digali, dipindahkan kepada diri manusia, dipindahkan kepada diri manusia. Begitu juga orang yang mempelajari Quran, bukan saja dibaca, Quran dicermati maknanya satu persatu. Oh, rupanya Quran melarang tentang riba. Riba itu macamnya begini, ada riba pada pinjam-meminjam uang, ada riba dalam perdagangan, macam-macam riba. Berdasarkan data-data tentang riba, maka manusia kembangkan hipotesa. Bagaimana menjalankan transaksi-transaksi ekonomi yang tidak terjebak riba. Kalau banking bagaimana, kalau asuransi bagaimana, kalau sewa menyewa properti bagaimana. Nah, setelah dikembangkan hipotesa, uji coba dengan eksperimen, dideduksikan, lalu didapatkan kesimpulan. Dari situ maka muncul konsep ekonomi Islam. Nah, ilmu Allah yang ada di alam, ilmu Allah yang ada di Quran oleh si manusia ini digali dengan scientific method. Siapa bilang scientific method hanya diarahkan kepada fenomena alam, fenomena sosial saja? Scientific method diarahkan kepada Quran dan hadis. Gitu. Dan jadilah ilmu itu disebut ilmu usuli, ilmu yang dihasilkan. Sekarang Universitas Indonesia mulai menggabungkan ini. Pekan lalu saya mengajar di Fakultas Ekonomi UI, membahas tentang tasawuf, fungsi dan substansinya bagi perekonomian dan bisnis. Karena memang sejak tahun lalu dekannya dan ketua program studinya banyak berdiskusi dengan kami secara intensif. Bagaimana mata kuliah tasawuf masuk menjadi kurikulum di Fakultas Ekonomi. Menarik. Sebelumnya UI Universitas Sekuler. Itu. Dulu saja ada lulusan terbaik dari IAIN, S1 mau masuk UI, S2 ditolak. Dengan dalih tingkatan S1-nya IAIN jauh di bawah S1-nya UI, jadi nggak bisa langsung ambil pasca sarjana di UI, ditolak, nggak boleh. Maka itu orang pergi ke Amerika dan dia di sana membuktikan cemerlang, dia menjadi ilmuwan kelas dunia. Orang banyak kagum dengan pemikiran-pemikiran di bidang filsafat, di bidang politik, di bidang kenegaraan. Amerika pun menahan setelah dia jadi dokter, sudah tinggal di Amerika saja. Dikasih keluarga negara, dikasih gaji tinggi. Tidak, saya tetap harus pulang ke Indonesia. Saya harus membangun umat saya, umat Nabi Muhammad. Dia bangun. Sepulang di Indonesia, dia pun cemerlang. Semua orang banyak bertanya kepada dia. Dan UI meminta dia untuk mengajar di pasca sarjana. Dan dia menolak untuk mengajar di UI. Saya akan kembangkan IAIN lebih hebat dari UI. Maka semua dosen-dosen juniornya dengan jaringan internasional dia kirim ke berbagai negara. Dan sekarang sudah terbukti IAIN yang ganti nama jadi UI sudah banyak tokoh-tokohnya yang melebihi alumni-alumni UI dalam bidang filsafat, dalam bidang politik, dalam bidang ilmu sosial. Bahkan IAIN pun sudah mengembangkan fakultas yang bersifat sains seperti MIPA, matematika, ilmu pengetahuan alam. Fakultas kedokteran sudah berjalan 4 atau 5 tahun, lebih dari 5 tahun sudah. Kemudian fakultas umum, teknik industri juga dikembangkan, informatika. Dan UI sendiri tidak bisa tidak, dia pun harus masuk ke wilayah Islam. Karena makin banyak kader-kader di UI yang juga cemerlang mendalami Islam, lalu jadi dosen dan kemudian masuk ke Islam. Jadi sekarang mulai terjadi di Indonesia, ilmu pengetahuan tidak lagi mengalami pengkutuban. Seakan-akan ini jalur umum, ini jalur agama. Karena dua-duanya bisa digabung. Sebagaimana ulama-ulama di zaman dulu. Ibnu Sina ahli kedokteran, tapi juga ahli tafsir. Al-Khawarizmi begitu juga. Itu saling
tidak dipisah-pisah lagi. Nah, ada satu lagi yang tidak boleh dilupakan. Kalau ini ilmu usuli, ilmu yang dihasilkan dari si manusia ini menggali apa yang ada di alam, menggali dari apa yang ada di Quran. Tapi jangan lupa, sumbernya ilmu bukan di alam, bukan di Quran. Sumbernya ilmu di Allah. Itu karena Allah Hayyun, Maha Hidup. Allah Maha Mengetahui. Allah menguasai segala macam ilmu. Dan ada orang-orang yang tidak melakukan aktivitas ilmiah, tetapi dia menjaga kebersihan dirinya dengan berbagai macam ibadah dan amal sosial, menolong orang, wajib pada orang tua, kebersihan diri dijaga dari iri, dendam, dengki, dari syirik, dia berbuat baik bagi banyak pihak. Orang itu menjadi sangat diridhoi oleh Allah, dan kalau Allah sudah ridho pada seseorang, Allah bisa limpahkan apa saja, termasuk ilmunya. Ini ilmu yang dilimpahkan, disebut ilmu huduri, ilmu yang dihadirkan. Jadi ada ilmu yang memang dihasilkan secara sengaja dicari, digali. Ada ilmu yang Allah hadirkan kepada orang itu. Sayangnya di Indonesia orang tahunya kalau ilmu hadiran, ilmu macam. Baca mantra tertentu, wah keluar jadi macam. Itu. Pernah juga kita habis zikir-zikir kayak begini di masjid apa dulu? Nurul Iman. Itu selesai zikir, ada orang nungguin di belakang, yang lain keluar, maju dia bertahu, badannya wah kakak, cium tangan, Ustaz Wahidin ya, iya, saya mau minta belajar sama Ustaz. Belajar apa? Saya nggak punya ilmu apa-apa. Akhirnya saya cerita bahwa dia sudah kenyang menuntut ilmu magic, segala macam dukun dari Jawa Timur sampai Banten sudah dia datangi, dan dia sudah beberapa kali masuk penjara karena membunuh orang. Dia adalah preman di pasar induk Kramat Jati, dan dia pokoknya super jagoan lah. Gak pernah ada yang ngalahin saya selama ini. Tapi kira-kira seminggu lalu saya ribut sama seseorang dan saya hantam dia dan saya yang kalah. Dan orang itu karena dia lebih tinggi dari saya bilang, Bapak punya ilmu apa? Saya sekarang mau tunduk belajar sama Bapak. Orang itu bilang, kamu nggak akan bisa kalahkan saya kecuali kamu sudah belajar pada Ustaz Wahidin di Rawamangun. Ya, dia ngomong begitu, saya bilang, waduh, ini nah, saya bilang, saya nggak punya ilmu apa-apa. Enggak, kalau dia ngomong keliru, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan saya? Dan saya selama ini tidak terkalahkan. Jadi tidak mungkin orang itu bohong. Iya, tapi saya nggak punya ilmu macam-macam, apalagi yang begituan. Karena terus saya tolak, kamu kalau mau tobat ya tobat aja. Itu rupanya dianggapnya saya tidak mau berbagi dengan dia, dan muncul marahnya. Begitu mulai marah, matanya memerah, dan kemudian diperlakukan seperti harimau. Keluar harimau yang mencakar karpet masjid sambil mengaum. Hanya saja matanya tidak mau menatap saya, menunduk begitu. Saya kan khawatir juga, badannya besar, kalau tiba-tiba dia melompat menerka, dia mencekik, maka posisi duduk saya agak menyamping, saya putar menghadapi dia betul. Posisi kaki bersila, saya kendorin dikit. Kalau dia menerka melompat, saya tinggal telentang aja, kaki nyangsok aja. Dia ke atas sana. Tapi dia tidak bergerak maju, hanya mengaum dan mencakari karpet masjid. Nah, lalu karena nggak juga bergerak, saya jadi pisang juga. Apa ya? Saya punya apa itu? Tahu saya cuma yakin la ilaha illallah. Katanya. Jadi entah dari mana waktu itu, ya iseng aja. Maka saya hirup nafas dalam-dalam. Terus saya matangkan dalam diri saya keyakinan la ilaha illallah. Sambil keluar itu saya kedap perut saya arahkan ke dia. Illallah. Mental ya. Mental sampai 3 meter lebih. Saya kaget, kok bisa mental? Itu betul-betul bikin bingung.